Halo guys, welcome back to Dos Creative Channel. Hari ini ada duo maut. Dua maut, yang reguler lagi. Reguler ya, ingat aja. Iya, Siap. ini kita adalah pasangan reguler di Dos, yaitu Adri dengan Mario Utama. Ya, hari ini kita akan melanjutkan podcast kita sebelumnya, yaitu mengenai hak cipta nih Mas ya. Betul, betul. Jadi kita ini kalau sebagai desain grafis tuh jangan berpikir kayak cuman buat berkarya juga, tapi ternyata tuh ada legalitasnya, ada hukumnya. Jauh lebih complicated ya. Iya, Tapi justru itu yang harus dipelajari. Betul, Kalau betul. kita mau level up, bener ya Mas ya? Betul. Nah, hari ini kita mau ngebahas soal resiko legal di balik resource design. Jadi seperti kita tahu ya, kayak di internet bertebaran ada banyak resource ya, yang itu baik gratis maupun berbayar. Yang gratis tentu menggiurkan ya, jadi ngebuat orang tuh kayak download terus kayak gitu. Tapi ada apa ya sebenarnya di balik itu ya? Jadi orang berpikir mungkin hanya make doang, tapi ternyata tidak memikirkan ada resiko sebenarnya di balik itu. Enggak, sebenarnya ada sih, semua risiko sih pasti ada. Ya, gimana Mas? Tapi gini sih, kalau dari kita secara disiplin DKV atau graphic design, memang kan cenderungnya kita kan adalah meminjam karya. Meminjam karya. Kan ada kata ya kita tuh nggak selalu murni secara pencipta. Andai kata kalau ada juga desainer yang nggak bisa gambar tapi dia jadi desainer. Ya, betul. Ada juga desainer yang nggak bisa ambil foto tapi dia adalah desainer. Tapi kan fungsinya desainer itu sebagai desain grafis kan adalah bagaimana kita bisa mengambil aset-aset ini Betul ya. yang kita cari atau yang kita diberikan, yang kita menjadikan sebuah layout atau sebuah desain yang kita miliki. Seperti itu. Maupun kayak kalau misalnya kita ngomong kita seorang graphic designer, ya kayak font yang kita pakai. Font. Nah, font itu pun juga bukan kita yang bikin, ya kan. Nah, seperti itu. Jadi boleh bilang kita tuh graphic design itu adalah di mana kita multidisciplinary, yang kita tuh mengumpulkan karya-karya yang kita layout menjadi karya kita, seperti itu kan. Oke. Terus nah Mas, sebenarnya seberapa sering sih kayak studio desain gitu untuk pakai aset gratis dari internet? Kayak kita kayak harus bagaimana caranya untuk memastikan ini nih legalitasnya tuh gimana kayak gitu. Terutama kalau di Rubikub gimana? Nah begini, kalau misalkan ini nggak cuma hanya di Rubikub ya, maupun ini nggak cuma hanya kita ngomong agensi, studio atau sebuah business design, sebenarnya ini juga menyerempet kepada di mana hal ya kamu di hire sebagai orang yang memberikan jasa desain. Contoh maupun freelance atau lu ngebantu temen lu bikin wedding card sampai segitu, apapun betul. sih. Jadi jangan bilang cuma hanya agensi yang kena. Bener, guys. Seperti itu. Iya, Jadi sebenarnya yang pada teorinya justru aku juga nggak tahu nih, karena kalau di Indonesia itu kayaknya secara kelas haki kelas hukum mengenai tentang desain itu kayaknya tidak disediakan ya di kuliahan mungkin ya. Oke. Waktu gua kuliah enggak Mas? Ya, jadi kalau misalnya itu yang berbahayanya, karena kita sebagai practitioner atau sebagai yang kita sudah terjun ke dalam dunia, kita kan namanya apa yang kita kerjakan itu menjadi commercial. Oh iya bener. Right. Nah kalau memang kita menggunakan desain dan desain itu adalah buat kerja-kerjaan yang mungkin masing konotasinya itu skalanya kecil ya. Contoh kayak misalkan untuk satu kafe di pojokan lingkungan mana yang mungkin nggak terkenal Di komplek gitu. di misalnya. komplek, ya mungkin nggak ada yang gugat karena kalau digugat pun mungkin juga uangnya nggak banyak ya keluarnya. Tapi jika kalau kamu sudah multinational company yang kamu grow, contoh beberapa ya kita lihat ya berapa brand-brand coffee shop ya, yang dari satu sekarang udah ratusan cabang ya kan, yang dia punya revenue juga ya mungkin miliaran atau berapa ya gitu kan yang bulan. Nah itu yang akan diincar, seperti itu kan. Nah, caranya bagaimana? Memang ini hal-hal kayak gini tuh kita waspada. Nah, aku akan membawa mungkin point by point ya, karena ini banyak banget yang mesti diketahui. Seperti itu. Sebagai desainer bukan artinya, oh gue akan aman nih, gue download nih, gue akan aman nih pakai ini nih. Sebenarnya ya akan aman, tapi kita nggak tahu jangka waktunya kapan. Nah, Gugatan itu nggak datang besok, minggu depan, bulan depan. Bisa aja berapa tahun kemudian baru lu digugat. Seperti itu kan. Nah, tapi ini mesti kita cegahnya seperti apa? Nah, ya bagaimana pinternya kita mengaturnya. Sebenarnya kalau misalkan hal yang dari kita, justru aku mau share. Kalau di agensi kita, sebuah kerjaan yang kita sudah luncurkan kepada klien kita selalu ada namanya pengahlian hak cipta.
pengalihan hak cipta atau rights transferred kalau misalkan rights transfer kalau bahasa Inggrisnya ya. Sehingga itu kerjaan itu kita boleh bilang putus, ini adalah yang kamu beli, ini punya kamu. Udah nggak ada sangkut pautnya sama. Nah nanti aku akan ceritakan ya bagaimana seperti ini. Jadi point by point dulu. Nah kayak contohnya seperti ini, kita ngomong tentang image. Nah image itu kan kita memang bisa download dengan di beberapa situs-situs contoh kayak Shutterstock, Corbis, atau ya Freepik dan banyak ya situs-situs yang kita Envato kan bisa icon-icon, betul banyak ya. atau Nouns Project atau apa Splash aku lupa tuh namanya. Ya a lot of place yang kita bisa download. Tapi kalian mesti hati-hati lihat di situ. Cara main fotonya tuh apa peraturan yang kita bisa pakai gitu kan. Nah, yang paling common yang aku mau jelaskan mungkin yang aku akan bantu. Kalau untuk foto, coba lihat di situ-situ biasanya ada message-nya, ada policy atau namanya acceptable use term use. Atau banyak macam deh kata-kata mereka tuh banyak macam. Gitulah ya. Ya, ada term of service atau term of use. Kalian mesti sangat-sangat baca karena kecil-kecil itu yang justru yang jebak-jebakannya ketika kalau kalian nggak baca. Mereka nggak kasih tahu besar-besaran. Mereka akan kasih di situ. Ya itu kadang-kadang yang kalian mesti baca. Make sure kalau untuk foto itu ada dua macam. Kalau kita ngomong tentang stok foto. Pertama adalah RF. RF itu singkatannya adalah royalty free. Royalty free. Royalty free itu adalah di mana siapapun yang mengupload atau menjual foto-fotonya itu di dalam situsnya, contoh Shutterstock ya. Nah, RF itu adalah siapapun yang download dia bisa bebas pakai tanpa gugatan. Tapi kebanyakan RF itu foto-fotonya ya boleh bilang so-so, ya kan? Yang namanya ya bukan top photographer yang namanya lu mau cari foto kayak aku mau cari foto di permukaan bumi Mars. Loh, kalau bukan NASA siapa lagi yang punya fotonya? Ya kan nggak mungkin kan Mas Adi punya, ya kan bohong banget kamu. Ya kan punya foto Mars gitu kan? Ya nggak mungkin. Ataukah kebudayaan apa? Ya kan? Yang namanya yang archive negara. Ya lu aja belum lahir gimana lu bisa lu foto, ya kan? Ya ada berapa yang mungkin yang itu kamu mesti lihat. Kalau RF rata-rata namanya royalty free, you can download it. You bisa unduh, lu bisa ngapain aja, nggak ada yang gugat. Lu mau rubah warnanya, lu mau cropping, lu mau coba ambil kayak contoh ya, ini mau ambil kayak mobilnya doang, kayak kapalnya doang, nggak ada yang akan gugat kamu. Walaupun kayak kita modif untuk jadi desain, nggak masalah. Kalau RF, namanya royalty free. Royalty. Ya, ini sama kayak musik lah. Musik juga sama. Kamu bisa download yang kalau di YouTube kan, royalty free. Nah, lu mau pakai gunanya buat musik lu, buat apa nggak ada yang gugat. Right? Ada yang kedua. Kalau kalian perhatikan adalah namanya rights manage ya. Jadi rights itu namanya hak ya. Kalau bahasa Inggrisnya rights kan kayak my rights, your rights itu adalah haknya. Nah, right manage ini itu yang mesti dihati-hati karena kadang yang kebanyakan yang ada right manage ini adalah kadang fotografer yang terkenal. Sehingga mereka foto di mana yang cakep, yang benar-benar ya kualitasnya biasanya lebih bagus, right? Hati-hati di situ, lihat. Nah, di situ kebanyakan ada polisinya. Polisinya di mana kamu boleh pakai. Nanti mungkin kalau misalnya kita kasih lihat ya pada di Shutterstock tuh yang RF kita bisa show. Itu poin-poinnya. Jadi di situ ada, misalkan contoh, dia akan nanya, ketika kamu mau download dia akan nanya, mau pakai di mana? Misalkan apakah ini buat digital, buat billboard, majalah, publication, education, editorial. Apapun, ya kan kamu mesti list. Kedua, dia akan nanya untuk jangka waktu berapa lama? Jangka waktunya. Biasanya kan dia kasih jangka waktu. Contoh andai kata kalau kamu mau download foto ini untuk sebuah iklan yang kamu mau pasang, contoh ya buat campaign iklan buat di billboard. Nyata si wanita ini atau backgroundnya cocok nih. Nah kamu mau pakai fotonya. Nah itu dia akan kasih. Kamu mesti list. Di mana pakainya, berapa lama jangka waktunya, untuk apa. Nah itu akan di-list cukup ketat. Tapi kadang-kadang kita suka lewat. Apa tuh? Ya cuma download aja. Oh itu dia lewat. Right? Itu ya. Ya lewat, kita nggak baca, kita mungkin isi tanpa kita sadari, peraturan, kita download aja, sehingga kita pakai nih. Mungkin komersial lagi. Mungkin buat klien kamu untuk bikin apa ya? Mungkin let's say bikin banner, bikin billboard. Kalau sialnya, kalau ketahuan, ya kan namanya dunia informasi cepat ya sekarang. Betul. Ya. Ketahuan, ya kamu akan datang surat itu.
Walaupun sudah lewat campaign nih Mas. Apalagi sudah lewat kampanyenya. Kalau kamu misalkan udah agree dan kamu paham dan kamu masih ada billboardnya, ke contoh misalkan jangka waktunya kamu dari contoh ya sekarang Juli sampai let's say Januari. Nah billboardnya masih ada nih di Februari dan dia tahu kamu bisa kena penalti. Bisa banyak macam lah itu nanti sih memang di awal-awalnya ada musyawarah ngomong segala macam pasti ya tapi kan udah ketemu namanya pengacara ya. udah nggak terlalu karena ya itu ya cari uang di sana. Kalau misalkan ya pengacara kan cari uang ya seperti itu ya. Cara begitu. Nah Mas, sebenarnya apa yang harus dilakukan kalau kita udah terlanjur nih Mas? Misalnya contohnya font ya. Kita download font kayak gitu yang ternyata berbayar. Terus minta tarik haknya itu tuh termasuk legal. Jadi gini, kalau kita tadi yang image kita sudah bahas, jadi image itu seperti itu dan berhati-hatilah kalau misalnya kamu download dari Google. Memang Google ada Google Image atau situs-situs yang kita lihat portfolio orang, kamu ambil image di websitenya Hermes ya kan, atau apa ya whatever ada apa LV, kamu pakai buat portfolio kamu. Jangan boleh nggak dipakai? Boleh. Cuman untuk pribadi atau mood board. Kalau mood boarding kita pakai foto-foto orang atau kita mengambil mau dibilang aset-aset contoh ya yang bukan sifatnya komersial itu nggak apa-apa. Jangan sampai karya kamu kadang-kadang kita kan suka taruh nih di website nih. Wah mood board kita kayak gini nih ternyata itu kan mood board. Tapi website kamu kan adalah portfolio. Itu nggak boleh kamu taruh. Biarpun itu memang kamu mau cerita, itulah awal ceritanya bagaimana kamu dapat sampai ke titik terakhir. Itu nggak boleh. Itu loh. Kalau kita misalkan kamu mau show untuk kayak pribadi kepada klien secara private, ya itu is your risk. Ya itu resiko Anda sendiri. Tapi ya maksud itu boleh bilang masih boleh di forgiving. Baik, karena memang itu buat mood board. Ya kan, saya nggak yakin. Gue juga yakin kalau lu ke BYD pasti dia juga tarik mood board dari mobil lain. Tapi itu nggak di advertise sama dia. Kalau dia ke show deh progresnya pasti nggak mungkin. Wah kita nih ngambil dari mobil Toyota, ini nih, lampunya kayak gini. Enggak, tapi definitely kita ada cek kompetitor lah ya di awal-awal. Nah itu hal yang mesti namanya cuma hanya internal yang tahu. Nggak boleh kita show, itu kan. Ada nggak pernah kena kasus nih? Pernah. Kliennya yang salah. Kliennya dia menyebarkan step-stepnya ke rekan-rekannya. Kliennya kena gugat, bukan kita yang kena gugat. Nggak, kliennya kena gugat, kita yang disalahin. Kok saya kena gugat? Ya lu sebarin. Secara perjanjian kerja, namanya itu kan kerja lingkungan kita. You want to show to your friend, ya make sure itu filenya ya cuma di show, bukan di send. Bukan di share ya mungkin kalau ketika kamu sudah sirkulasikan itu ke teman kita nggak tahu itu kemana. Ya bisa aja sampai ke orangnya gitu. yang ya kan yang nyampe. Pernah kayak gitu. Pernah. Gila. Itu kan akhirnya ya mau gimana ya kita gimana tanggung jawab. Right? Itu kan bukan pelanggaran dari kita gitu kan maksudnya. Nah, kayak hal-hal tersebut termasuk disebutnya legal trap nggak sih Mas? Kayak apa tindakan kayak pembuat font itu tuh bisa dianggap penipuan atau secara hukum sah? Sebenarnya gini loh, kalau kita ngomong tentang hukum secara hak in Indonesia, boleh bilang ini masih kuat nggak kuat ya? Aku nggak menyalahkan. Cuma memang akal licik budi orang Indonesia maupun emang namanya law itu is to be break ya, to be broken ya, right? Ada aja, lu mau bagaimana lampu merah kayak ada aja yang melanggar, ada aja cari celah di mana. Jadi memang kalau menurut saya kayak misalkan contoh font ya, font di sini juga sama. Dan ini mesti hati-hati. Kayak kadang-kadang kita ke My Font, kita ke let's say Dafont, ke font-font yang ya sama aja nih, stock font ya, stock font ya, yang kamu bisa download. Ya mereka nggak larang kamu download, right? Tapi kamu baca lagi di situ. Untuk menggunakan pribadi. Atas meninstall fontnya ke dalam komputer pribadi untuk karya pribadi itu diperbolehkan. Cuman sampai di titik di situ ketika kerjaan Anda itu dikomersialkan, ya komersial berarti kan kamu terima bayaran bukan terima bayaran tapi kamu terima bayaran dan klien kamu pakai itu untuk komersial. Right? Nah, itu boleh bilang ya itu mesti kita pinter-pinter yang kita mesti ngomong. Nah, font-font ini memang kadang-kadang tuh tricky. Dan kita kan nggak tiap hari mantauin websitenya mereka ya. Betul banget. Ya kayak diskon, kapan diskon gitu kan. Ya mungkin hari ini tulisnya gratis. Nah mungkin hari ini kamu bisa download.
Tapi lihat dia punya policy-policynya itu. Nah, policy itu bisa sekapan ganti, kita nggak tahu. Bisa ya. Bisa. Jadi nggak fix saat kita taruh polisinya gitu. Enggak diganti fix, ya kan? Ya bisa. Nominal bisa naik juga nggak, Mas? Nominal juga bisa naik turun. Ya namanya kan jualan. Iya sih, benar. Ya kan, hari ini font bisa Harganya $1, berapa? ya bulan depan fontnya bisa $5. Oh. Ya kan, itu kan tergantung situsnya. Ya kan, mungkin kalau frekuensinya orang pakai dinaikin harganya, itu kan bukan, itu di luar kendali kita, Mas. Betul banget. Ya kan, itu namanya ya orang dagang ya, orang jualan ya. Nah, Caranya jadi apa yang kamu download font-font itu ketika kamu pakai, kamu mesti kasih tahu kliennya. Kasih tahu. Right? Dan bacakan di presentasi kita, ya aku nanti bisa show juga caranya, apa font-font di situ, saya jelaskan ke klien, hey, kita pakai font ini ya. Dan font ini kalau Anda suka, once kita sudah oke semua approval, nih ada linknya. Bacakan di presentasi kita sudah ada. Seperti itu. Memberitahukan ke kliennya. Ngasih tahu statusnya Acknowledge. juga. Iya. Dan font itu bukan tanggung jawab biaya di dalam jasa kita. Beda lagi. Right, beda. Nah, itu balik lagi, hati-hati kalau bikin SPK. Kamu mesti lihat lagi di sana. That's why hukum ini tuh sangat penting banget. Karena kenapa? Ketika kalau once ya namanya gugatan ya, temen tuh udah nggak jadi temen. Gitu kan. Ya namanya ya siapa yang mau bayar. Kalau ya lu bayarin ya jadi temen lagi sih. Tapi kalau nilai-nilainya besar, apa kamu mau membuat korban untuk melakukan ya seperti ini, gitu loh. Ya, tandanya kalau misalnya kita balik lagi ngomongin font ya. Jadi kayak situs-situs populer kayak DaFont gitu atau Font Squirrel gitu, tandanya nggak bisa menjamin keamanan lisensinya juga ya. Nggak bisa menjamin. Tapi begini, kalau kamu beli, ya nggak mungkin lah ya. Lu beli semua font selama gua 16 tahun, lu beli semua font silakan. Right? Ya satu font kurang lebih satu family-nya sekitar buat $26. Silakan kalau kamu mau beli $60, lu ada 1000 font, kamu hitung sendiri. Ya up to you, right? Betul. Seperti itu loh. Betul. Up to you. Cuma kalau dari sisi kita kan adalah namanya manage, kita kan ngedesain. Di situ hukumnya memang ada tulis. Ya ini mungkin situs-situs sendiri ada perkataan berbeda. Tapi ngomong kasarnya, Anda kata kalau di bahasa Indonesia ya, kalau Anda mau pakai font gua untuk kamu install pribadi nggak apa-apa. Pakai aja. Tapi kalau kamu komersial jangan lupa lu bayar. Nah gitu loh. Nah itu. Berarti kan misalkan kalau ada font di tempat gua, boleh nggak? Boleh. Dia nggak gugat orang yang ciptanya. Right? Tapi ketika kamu pakai fontnya, contoh kayak Apple sudah mempromotkan kayak packaging mereka ada font-fontnya Apple font. Apple juga dulu sama. Apple kan dulu pakai SF Impact fontnya. Nah mereka bayar. Tapi ketika company-nya value-nya segitu besar, ya namanya orang juga ngikut nebeng kemakmuran ya. Ya si foundry-nya juga, wah perusahaan lu segitu billion of dollars, ya cengli dong fontnya sekian. Nah tapi ya itu lama-lama ya justru perusahaan besar, contoh kayak BMW yang kita sebut ini ya handle ya, mereka udah punya font sendiri. Mereka bikin font sendiri. Itu bisa jadi kayak solusi nggak sih, kayak bikin aja font sendiri? Oh bisa banget. That's why kan memang ada foundry, memang ada font designer, ada apa typography designer ya, ada. Gitu loh. Ada juga. Nah itu solusinya kalau misalnya emang perusahaan-perusahaan yang sudah skalanya contoh yang sudah besar dan kalian nggak mau bayar license-nya, right? Kan license kan tambah besar tambah mahal. Ya dia kan di value kan dari sekarang kamu Tokopedia nggak mungkin dong beli font cuma 20.000. Ya pasti dia I don't know ya kan pasti dia udah value perusahaan lu segitu gede ya cengli lah beli font let's say 2M cukup lah ya nggak mungkin I don't know gitu. Pasti ada teori-teorinya. Nah font itu juga sama loh, kamu juga mesti lihat penggunaannya. Nah font ini kita lanjut lagi nih penggunaannya, ada yang buat website, buat packaging, ada yang buat produk, ada yang buat digital, buat print, banyak macam. Kamu mesti tahu intinya. Penggunaannya apa aja? Ya. Dan rata-rata kalau misalnya kamu ada semuanya, ya lu mesti beli semuanya, license-nya. Buat digital juga, buat printed juga, buat beda-beda. Hati-hati ya guys ya, jadi jangan asal download langsung pakai ini katanya bagus nih gitu. Kan kebanyakan kayak gitu. Tapi begini, kalau misalkan dari awal, kalau dari awal kita sudah menceritakan ke kliennya understand, ya itu mesti kamu pinter-pinter bagaimana you keep that client understand. Meyakinkan kliennya ini font bagus mesti banget dibeli. Brand Nah kalian. font itu siapa yang beli? Mustinya klien yang beli, bukan gue yang beli. Bukan desainer yang beli, ingat. Nah gimana? License-nya itu atas siapa yang punya produknya.
Nah, itu paham dia nggak? tuh dia tuh. Paham nggak? Kamu desain buat Apple, ya, pakai font let's say kayak MyRed Pro. Dulu kan MyRed Pro, right? Ya. Kamu ngedesain, Ya. biarpun lu punya license-nya, Apple kena tuntut, Apple yang kena tuntut. Apple kan ya nggak beli. Bukan desainernya ya guys ya. Ya desainer akan keseret. Keseret. Cuman yang justru itu, yang pemegangnya kayak misalnya kamu beli rumah, ya sertifikatnya mesti kamu pegang, bukan saya arsitek yang pegang. Nah, betul. Nangkep nggak? Nangkep nggak? Tapi saya mesti unjurkan ya IMB segala macam lu mesti ada, ya kan? Baru gua kerja. Nah maksudnya kayak gitu loh. Nah tanggung jawabnya bukan kayak IMB-nya ntar arsitek yang bayar, semuanya aja kita yang bayar ya. Gua nggak usah usaha lah, ya kan? Gitu. Nah kita kalau misalnya tadi ada banyak pengalaman kayak gitu Mas, sebenarnya ada pengalaman sendiri nggak sih Mas dari temen atau mungkin dari Ruby Keeper sendiri mengenai pengalaman kayak gitu? Boleh di-share nggak Mas? Nggak, ada. Maksudnya justru that's why adanya podcast ini, I think this is a good thing to share kepada teman-teman yang mungkin yang baru atau mungkin ya semoga nggak ketemu ya hal-hal seperti ini. Tapi because when you grow bigger as a company, masalah tuh ya ada aja. Ya namanya di luar namanya cuman memusingkan desain ya, tapi ini mencala jadi tentang legal, tentang apa ini mesti ada. Kalau untuk Pacific Brand mungkin aku nggak enak lah ceritanya. Tapi pengalamannya ada apa ya? Ada. Kalau kali Mas? Lumayan berkali-kali sih, dan beda-beda. Beda-beda. Tuntutannya beda-beda. Ya kayak font ini udah beberapa kali. Memang sifat-sifat font ini di belakang tahun ini, hati-hati, ini udah kayak jebakan Batman. Right? Jadi mereka tuh udah tahu nih, oh gue jual font nih. Di wadah secara tadi marketplace font kayak misalkan ya tadi ya sorry nih aku udah singgung kan my font, F font, apa FFF font kan, da font, right? Ya siapa aja bisa jual di sana. Betul, ya kita juga bisa jual foto di satu betul. kayak kan. Nah di situ mungkin dia lihat nih, oh berapa banyak orang yang download. Mungkin kayak udah kayak farming ya. Udah kayak farming ya. Udah kayak farming ya. Oke taruh dulu lah, gua farming dulu nih 2-3 tahun. Oh ternyata ada 3.000 orang yang download. Nah 3.000 nanti dicari nih. Siapa aja sih perusahaan yang pakai? Wah ini. Wah ini bisa gua tua ini. Ini bisa gua tua ini. Right? Dicek. Right? Jadi gitu. Pas dicek, wah nggak ada nih license-nya nih. Ya itulah yang mulai jadi jebakan Batman. Dia tinggal pakai pengacara, menang kok. Ya, tapi kan itu boleh bilang ya nggak tahu ya, jahat nggak jahat silakan kalian yang nilai. Silakan menilai ya guys right? ya. Tapi ya buat gua jahat nggak jahat silakan kalian nilai. Secara hukum betul, ya kan. Tapi secara kita sebagai orang-orang yang makanya kita mesti juga cegah hal-hal seperti itu terjadi. Right? Ya kalau emang font yang mesti dibeli di awal, ya jangan nyolong ya kita belilah. Kita diskusikan sama kliennya. Klien kamu mau pakai font ini? Kita beli juga nggak mahal. Jujur aja, kalau font-font ini juga nggak mahal. Di awalnya nggak mahal, tapi udah kena gugatan, bisa 1.000-2.000 kali lipat daripada font yang semestinya lu beli. Bangsa cuma palingan $20. Karena mereka atau $100, nggak sampai lah, paling mahal $100 lah. $100 ya. Paling mahal $100 ya, $100-200. Kalau kita udah beli, kita punya rights-nya udah bebas ya. Bebas, kamu kan akan dapat license tuh ya satu semua sekertas doang sebenarnya, gitu kan? Demi sekertas itu. Ya kayak sama, surat rumah juga sekertas. Betul ya kan? banget ya. Kita punya apa? Kakak juga sekertas, lu bakar juga hilang, gitu kan? Ya cuma satu kertas doang bahwa ya, oke, kamu sudah jadi ya kamu punya nih license-nya. Pemiliknya. Gitu. Ya tapi ya kita nggak bisa cuma Photoshop ya license-nya karena kan dia juga mesti ya membuktikan hal-hal seperti itu. Oke, nah untuk tadi kita ngomongin soal mencegah Mas. Jadi kalau misalnya dalam studio gitu kayak apa sih peran kayak creative director atau mungkin project manager dalam memastikan legalitasnya nih itu tuh kayak elemen desainnya tuh ya aman gitu. Kalau pertama kasih tahu kliennya ini mesti bayar. Kalau kliennya sudah mempahamkan, ya aku sih saran luncurkan surat bahwa Pak kami sudah memberitakan font ini beli ya Pak. Ya mereka tahu tanda tangan. Ya jadi ada surat pernyataan ya bahwa oke, Bapak, gue sadar nih, lu udah ngomong, gue tahu. Bilang seperti itu. Nah hal-hal itu ya diulang-ulang lagi aja. Kalau sampai belum dibeli. Nah semua chat-chat seperti kayak ada di ya sekarang pakainya WhatsApp, chat-chat seperti ini ulang lagi kasih tahu. Di presentasi juga kamu mesti kasih tahu. Font buy here, ya kan? Atau enggak you need to buy the font. Tulis di dalam presentasi ketika kita kan contoh brand guideline. Ya kan kamu kan ada fontnya, catat di sana. Gitu loh.
Harus Gitu. harus Yang foto juga kita sama, kita juga catat. Jadi setiap kali foto apa image kalian kita taruh source dari sini, source dari sini, source dari sini. Karena klien juga kadang ada berapa juga udah mulai pinter nih, udah ngerti, mungkin udah pernah kena juga ya. Mereka akan nanya, where do you get this photo? Nah ini Pak, tek, ya. Dia tek nih, ada. Oh gitu. Ya, sama-sama enak jadinya kan. Kalau dia kena gugat tinggal lihat ya, we buy it from here. Nah kalau Shutterstock ya itu kan memang kita yang beli, kita punya account-nya. Nah kalau dari klien ya kita tinggal ya kasih tahu aja. Tapi kalau RF gampang. RF kan nggak, ya namanya royalty free, nggak akan digugat. Nah kalau problem-problem yang udah mulai ada artisnya, yang mulai ada fotografer yang terkenalnya, nah itu Siapa yang orang mesti di balik kita karyanya pikir. itu Betul. ya. Betul, itu yang mesti benar-benar ditulis secara notulen yang benar-benar kamu simpen ya. Karena ini hal-hal kayak gini nggak cuma datang di yang tadi aku bilang, nggak cuma besok, minggu depan, bulan depan nih. Bisa aja kalian 3 terima. tahun kemudian, 4 tahun kemudian. Nah, lu gak ada archive-nya, ya, yang kita sih nggak mau jadi ya namanya lu seorang di sana nih masuk penjara kan lucu ya, kena pidana karena lu nyolong phone orang, ya kan konyol. Dan lu nggak bisa bayar Bayar buat apa bebas namanya atau apa. perdatanya. Perdata, ya. Gitu loh. Nah itu dia ngomong kayak gitu Mas. Kayak perlu nggak sih kayak studio desain tuh punya pendampingan hukum meskipun mungkin hanya proyek kecil-kecilan. Mesti kita ada. Kita jangan makanya ya ketika kita grow ya kita juga ada legal, kita juga ada kerjasama ya namanya kita ya boleh bilang outsource lah ya. Outsource legal kita punya SPK segala macam legal yang lihat. Gitu loh. Karena kenapa? Ya jangan main-main, itu mungkin kayak oh iya mahal ya pakai legal. Lebih mahal lagi kalau kamu kena gugatnya. Itu dia guys. Right? Diingat. Nah, kalau dari sisi gue memang itu biaya-biaya yang sebenarnya sebenarnya nggak penting ya. Ya bisa gue buat beli Starbucks, bisa buat gue beli ya cicil laptop. Tapi jangan salah, ketika kamu kena itu akan lebih mahal lagi lu ngurusinnya. Gitu loh. Percayalah guys ya. Right. Gitu dia. Kita masuk ke yang zaman sekarang Mas yang ada di mana-mana itu AI. Nah, itu gimana Mas kalau soal penggunaan AI dalam desain? AI ini sebenarnya masing-masing di garis abu-abu. Abu-abu ya. Beda. Ini beda sama kayak kita tahu musik ya kan. Musik juga ada namanya ya rights-nya ya. Berapa menit, berapa detik yang kamu bisa pakai lagunya. Betul. Ya kan lu kayak kita di social media juga ada kan. Misalkan lu pakai lagu orang. Dan nanti lu kena band atau kena apa. Bisa di YouTube ya, kan? Ya karena lu nggak punya rights-nya. Ya, Konten rights-nya lu nggak punya. Betul banget. Nah, ini semuanya sama, Mas. Tapi sebelum aku masuk ke AI ya, aku cerita lagi. Sama juga di fotografi. Gimana tuh? Nah, fotografi juga sama. Kita punya kejadian satu. Gimana? Right? Fotografer gua moto sebuah situasi, tapi ada produk orang. Oh my god. Right? Tanpa nggak sengaja. Oke. Right? Kayak sekarang nih, kita masuk kamera. Ini ada DOS nih. Right? Right? Kadang-kadang nih kita ada Apple punya logo. Ya kan lu ada HP punya logo. Right? Tapi untung aja ini podcast ya. Ya podcast lu mau gimana gitu. Gua kan nggak gimana cari uang dari sini kan. Sebenarnya kita bukannya benar-benar komersial, ya kan? Betul. Terus? Itu kali ada iklan yang kita bikin atau sebuah sebuah post iklan segala macam, ada produk orang. Ketika kita naikin, ada yang digugat. Hati-hati makanya. Yang pemilik brand yang ada pemilik brandnya di gambar ya, sebenarnya foto gue itu. Padahal kita moto orang punya toko, ada brand dia di situ. Ada produk dia di situ. Oh itu dia. Itu juga kena, Bos. Makanya jangan main-main, jangan pikir lu videografer, lu fotografer, gue punya kamera jago, gue jago moto, gue fotografer. Enggak. Lu mesti tahu banyak hukum-hukum di belakangnya. Itu dia. Ya, etik di dalam desain atau di dalam art atau seni ini memang emang aneh gitu loh. Maksudnya when you come to the laws ya, itu emang agak aneh. Kejadian banyak macam, Mas. Ya. Ada juga pernah. Contoh. Apa tuh? Kita pernah klien minta pitching, ya udah foto-foto okay. dulu, ya kan? Udah foto, stylenya, kliennya di awal meeting kita seneng. Wah, ini yang kita cari. I like the style of your photography. Tim kamu bagus ini, no. Berapa minggu kemudian, mohon maaf, ternyata kita sih benernya mau move on sama kalian, tapi harga kita nggak cocok ini, no. Licik ya? Iyalah. Minggu depannya lagi, berapa bulan ke depannya lagi? Perusahaan dia mengiklankan pakai desainnya sama fotonya mirip kayak sama yang kita pitching. Dia pakai orang yang lebih murah atau I don't know siapa. Pasti lebih murah atau internal mereka, I don't know. Bisa gugat nggak? Enggak lah. Siapa bilang?
Bisa. Bisa. Wih nih. Gimana Mas? Bisa, ceritanya? makanya kalau kita nggak ngerti hukum, kita dibully terus. Guys, oke, seru nih. Gimana tuh Mas? Seru. Ya, ini bisa makanya. Ini tapi gue bukan mau ngajar kejahatan. Iya, maksudnya ini untuk antisipasi gitu loh. Antisipasi. Supaya jangan setiap pitching kita serahin semua, kita tunjukin semua kayak gitu. Kita harus hati-hati juga kan. Itu mesti hati-hati. Apa? Makanya jangan sakit hati kalau lu pitching, lu kirim file ke klien. Nah, habis gitu kliennya pakai apa yang lu cuma thank you goodbye, right? Lu cuma bisa nangis di rumah, right? Apa minimal yang bisa kita lakukan? Minimal, jangan kasih kerjaannya. Oke, kasih. Nggak, yang untuk supaya kita jangan sampai kena itu loh dicuri desain kita. Ya itu kontrak-kontraknya mesti jelas di depan, NDA mesti jelas di depan. Betul, right? betul. Namanya kita kan intelektual ya, project-project kita, kerjaan kita intelektual. Kalau sekarang lu udah kasih tahu caranya buatnya, paling kan kalian bilang, ya kan kalau kamu kasih tahu saya juga belum tentu bisa buat. Bohong. Bohong nih kayak. Right? Bohong lah. Ya kan? Cuma alas-alasan doang, bohong lah. Ya kan? Lu ngundang kita, lu ngundang semua orang, ya berarti lu mau idenya doang kan? Ya kan? Kayak misalnya sekarang mobil gue rusak, ya gue cari teknisi 5. Buat ngapain? Yang paling murah. Bukan yang paling murah, yang tahu dulu dong solusinya siapa yang paling bagus dong. Iya, betul. Right? Abis gitu udah tahu, oh kalau harga cocok gue pakai, kalau harga cocok ya gue cari yang lebih murah. Tapi kan udah tahu cara berturin gimana. Betul. Right? Ya itulah pitching. Ya kan, kalau dokter beda kan, lu dokter mau pakai nggak pakai dia operasi kan lu udah bayar dulu di dia, lu nggak akan keluar dari ruangan dia kalau lu nggak bayar, ya kan? Jadi ditagih sampai mati lu, ya kan? Betul. Ya kan, ya gue udah kasih tahu lu kenapa, ya kan? Lu mau keluar nggak bisa lu bilang, dok, saya nggak jadi dok, ya kan? Gak jadi deh, gue nggak jadi bayar, tapi gue udah tahu gue sakit apa, gue nggak jadi bayar dok, nggak bisa lah, Tahan satpam ini. nggak bisa begitu. Ya kan, nah intellectual kan mesti dihargain, dokter juga mesti sekolah berapa lama, emang kita jadi desainer nggak sekolah? Nah itu dia. Right? Ya kan, ya nggak bisa cuma terima kasih, thank you, goodbye. Tapi kebanyakan, ya mungkin karena orang desainer kita saking mau uangnya, ya kita diperlaku kayak gitu. Ya lama-lama jadi kebiasaan kepada orang, oh ternyata boleh ya, yaudah gue pitchingin dulu aja. Ternyata boleh cara begini Ya kayak kan? gitu ya. Daripada gue beli kucing dalam karung, ya kan? Ya kalau lu ke dokter ngomong kayak gitu aja. Right? Daripada gue kucing beliin karung, ya gak usah bayar dokternya. Ya gak bisa dong. Betul. Right? Ya namanya ya semua profesi ya pasti ada, ya boleh bilang ada harganya mereka lah ya. Ya as respect. Gitu. Betul. Ya bukan artinya kita, oh karena desainer, ya lu kan cuma pakai otak doang yang mikir ya gitu kan. Kalau dokter kan sekolahnya, ya emang kita nggak sekolah. Lu kira gue lahir langsung beli laptop gue kerja, ya kan? Ya gitu loh. So maksud gue gitu sih. Jadi banyak hal ini tuh yang mesti kita ngertikan di dalam teori-teori ya hukum-hukum ini. Maksudnya kalau kita nggak ngerti teori, nggak ngerti hukum, lama-lama kita ya dibully. Betul. Ya thank you goodbye Dri. Profesi ini kita dibully juga, direndahin ya. Betul, direndahin udah nggak ngerti. Ya karena kenapa? Kita nggak ada kekuatan ngerti. Ya mereka pikir kan, alah lu di sana ngerti hukum apa? Kayaknya banyak tuh. Lu kan yang cuma pulang malam naik motor Vespa, ya kan ngerokokan gondrong nggak pernah mandi, ya kan yang kerja sampai lembur malam, lu ngerti apa? Iya betul. Ya kok $1 million company, ya nggak bisa gitulah. Ya kita mesti benar-benar cari garis tengahnya, ya bagaimana? Mereka kita juga maksudnya ya oke, ini kita kerja, ya kita mesti ada mutual, kita meet together, gitu. You see what I mean? Ya I don't know, ini setuju nggak setuju? Silakan kalian nilai. Menurut gua sih ya we are very based on ini hukum. Ya di depan ya demikian ya kayak kopi ya. Lebih enak pahit. Kalau gue ya bukan manis di depan, pahit di belakang. Gue lebih minumnya pahit di depan, manis di belakang. Gitu. Apa ya kalau bukan kopi? Gue lebih demennya pahit di depan. Karena kenapa? Kalau di depan pahit emang udah nggak cocok, mendingan jangan. Nah, begitu. Gitu loh. Betul. Daripada manis di belakang pahit, lu dispute-nya lebih susah lagi. Gitu loh. Lebih mahal lagi. Oke Mas, yang AI gimana nih Mas? Karena lagi banyak nih Mas. Nah AI ini sebenarnya sangat-sangat lucu sih. Karena kalau misalnya kita ngomong tentang AI, kayak sekarang kan gue lihat tuh ada namanya Veo 3 ya. Betul. Ya kan? Veo itu kan bisa bikin video yang gue kagum ya, amazing ya. Lu tinggal prompt dan lucu sih. Gue suka lihat yang di TikTok, gila nih orang-orang berani ya misalkan mengejek orang tapi pakai Veo gitu kan. Yang mukanya mirip lagi gitu kan. Nah, this one ini masih abu-abu. Biasa kalau kita ngomong tentang AI ini boleh bilang tuh masih belum ada garis kerasnya di mana yang enggak
boleh, enggak atau boleh gitu kan. Garis boldnya itu belum Iya, ada. karena kalau lu lihat ya, contoh kalau misalnya kita kalau subscribe gitu kan, andai kata lu coba Midjourney atau DALL-E atau yang lain-lain lah, sekarang segitu banyak ya program-programnya. Di situ memang mereka bilang kita tidak menjamin untuk karyanya. Betul. Jadi you use it at your own risk. Betul. Seperti itu loh. Tapi kalau secara AI, mereka itu boleh bilang tuh kalau gua boleh implementasi AI itu adalah seperti kayak collage. Ngerti collage nggak? Kolase. Kayak zaman dulu kan kolase kan. Kayak misalnya lu punya majalah, lu mau ambil orangnya matanya dari sini, rambutnya dari majalah lain, yang bajunya dari poster ini, ya lu tempel-tempel pakai lem. Betul. Right? Nah, itu sebenarnya mirip, cuma ini digital. Jadi dan lebih refine lagi. Oh, iya. Jadi kalau lu ngomong tentang AI ketika lu prompt, ya lu tuh akan masuk ke dalam ke dalam database. Ya kalau gue bilang lagi, sekarang kita nggak akan ada AI. Kalau zaman dulu kita tuh nggak ada namanya the digital age ya. Di digital age itu Google punya mission, Adobe punya mission, any kind of all these companies yang bikin search engine. Nah itu adalah sebenarnya data dulu, namanya the age of information. Ya kalau lu sekarang punya AI yang nggak ada informationnya, AI-nya bodoh banget. Mau ngapain dia? Gak punya apa-apa dia. Kosong. Iya kan kosong. Jadi that's why the age of information ini memang udah mesti terjadi. Karena information ini akan menjadi AI. Nah. Gitu loh. Karena robot itu kan perlu otaknya. Betul. Otaknya information. Nah kalau kamu tahu ya, ini just a secret. Kalau lu baca, kalian kalau misalnya sebagai desainer yang pakai Adobe punya software, kalian kalau tahu di situ ada agreementnya. Apa tuh? Apa yang kamu desain dengan application-nya Adobe, itu karyanya milik mereka. Kamu tahu nggak? Coba dibaca lagi. Serius? Gue juga agak oh shoot, kan agak kaget gue. Jadi selama ini lu photoshopin orang, photoshopin apa, lu pakai softwarenya Photoshop, itu lu save. Hak mereka bisa. Itu milik mereka. Milik mereka. Iya, bukan milik lu. Karena lu pakai software mereka. What? Baru tahu ya. Baru tahu ya. Baru tahu. Nah, makanya itu apa yang kamu save segala macam yang kamu pakai, ya kan? Even kalau nggak salah kayaknya Canva juga sama deh. Canva ya. Canva juga sama. So ini online ini kita banyak klose di belakangnya yang kita tuh merem, kita nggak baca sebenarnya. Gitu kan. Nah itu yang mesti diperhatikan. Nah karena jadi kalau ketika kamu bikin image ini, mereka recreate image ini ya, contoh. Nah itu semuanya mereka akan dapat dari database. Ya bayangin aja, collage itu lebih refine aja. Betul. Ya kan, nggak sekasar cuma 3-4 potongan. Potongan. Ini millions, ya billions of kayak matanya dari siapa, rambutnya dari siapa, bener di regenerate pixel per pixel. Iya benar Gitu kan. bener, Which is cepat banget sekarang kan. banget. Gitu loh. Hitungan detik. Nah, itu sebenarnya masih di garis-garis abu-abu sih. Seperti itu. Seperti itu. Tapi gini, kalau dari sisi gua sih ya, kalau untuk image sama font yang gue biasain nih, mungkin dari teman-teman aku juga pengen share yang gue biasain dengan tim-tim gue. Ketika lu ngedesain sesuatu, maupun adalah font yang lu pakai, logo yang lu bikin, gue minta masukin ke dalam namanya Google Lens. Google Lens. Atau enggak Google Image, itu kan ada Google Image Search. Lu cemplungin ke sana. Ini is a tips buat kalian. Kenapa? Ya kalau misalkan lu punya tim desain dan ketika sebelum lu kirim ke klien, gue saran sih every logo lu mendingan lu screenshot, lu jeburin ke Google Image. Apakah sudah ada atau apakah ada yang serupa? Seberapa dekat? Nah, Itu caranya. iya tuh benar. Right? Daripada kadang gue juga sebagai desainer udah lama, tapi kan gue nggak bakal tahu ya Di ya dunia kan? ini Di dunia ini apa pernah yang nggak terjadi? orang ya, apalagi sekarang udah ada apa ya, Behance lah, udah ada apa, Pinterest lah, Google Search lah, apalah banyak lah ya situs-situs yang kita bisa lihat secara ya inspirasi ya kan seperti itu. Tapi to be safe, apa yang kamu desain, gue sih jeburin ke sana. Kalau emang di dalam kita dan kamu juga tahu, art director lu tahu, tim lu tahu, yang agak deket dan lu rasa tidak nyaman, mendingan lu refine, lu ganti, jangan pakai yang itu. Oke, kalau lu lanjutin lagi, jangan menjadi masalah ke depannya. Ya, you just looking for trouble, let me tell you. Gitu loh. Dan second lagi, kalau misalnya lu ngedesain sesuatu, dan kalau misalnya lu ketik, contoh misalkan logo bulat, dan ide lu adalah di Google di halaman pertama atau halaman kedua, gue bilang itu buang.
Langsung ide itu buang. Yang ya kalau lu bisa search di halaman pertama, apa klien lu nggak bisa search halaman pertama yang sama? Betul banget. Ya kan kalau emang itu inspirasi. Iya, betul. Nangkep nggak? Banget. Ya beda loh, inspirasi sama bahan nyontek kan beda loh. Iya. Right? Gitu loh. Oke. Oke. Tapi kita sebagai desainer emang betul, kita memang cari resources. Right? Kita kan nggak murni bikin font sendiri. Betul. Right? Atau mungkin kayak misalnya kita bikin logo pun, ya font mungkin ada dasarnya, baru kita tweak ya menjadi ya tidak sesama lagi dengan sama yang kita dapat dari source-nya awal, gitu kan. Seperti itu. Cuma kalau dari Albert Einstein yang aku mau share, yang terakhir adalah Albert Einstein bilang seperti ini. Ada kutipnya, nanti kamu tolong taruh ya. Oke. Kutipnya bilang adalah creativity is how good you hide your resources. Kreativitas adalah bagaimana seberapa bagusnya kamu menyimpan source kamu. Source kamu. Semua orang pasti ada resource punya, gitu loh. Gue nggak percaya ada yang dewa loh. Gue nggak percaya kalau lu gambar tanpa ada resource atau bayangan orang lain ya. Inspirasi atau apa gitu ya. Ya kecuali kalau udah dewa banget lah, gitu kan. For most of the designer pasti ada pandangan yang dia lihat lah ya. Ya, istilahnya kayak nggak ada yang baru di bawah langit gitu ya. Almost nggak ada sih mas. Ya sekarang lu bilang AI aja pasti nggak mungkin dia dari sendiri. Mungkin lah, itu jelas-jelas semuanya referensi semua yang pasti kita ada referensi. masukin. Iya. Oke guys, nah hari ini temanya sebenarnya penting banget buat keberlangsungan karir kalian ya sebenarnya sebagai desainer grafis, baik pribadi maupun sebagai misalnya kalian pemilik studio desain. Betul. Untuk berhati-hati dalam berkarya dan penggunaan dari desain kalian gitu. Jadi perlu diperhatikan banget apakah ada copyrightnya, dan juga mulai mempertimbangkan kalau misalnya kalian belum ada badan hukum gitu, mungkin bisa mulai dipertimbangkan untuk menggunakan itu ya. Tapi kalau paling dasar, kalau Anda kata biaya hukum atau secara ya namanya partner firm gitu kan nggak murah kan. Mendingan adalah notulen lu benar-benar tuh lengkap. Notulennya every lengkap. each step itu benar-benar terekam dan kamu sudah menjelaskan. Oke. Gitu loh. Siap. Apa yang mesti dibayar, apa yang mesti yang kamu acknowledge ke klien, Kliennya. mesti. Apakah mungkin kamu download icon, right? Nah itu atau ya. misalkan kayak lu pergi ke apa namanya Nouns Project kan icon semua tuh, ya Nouns Project kalau nggak salah ya. Nah itu kan icon semua lu bisa download. Nah hati-hati, icon-icon itu juga ada penciptanya nih, ya kan? Jangan sampai kerjaan lu selesai tapi jadi PR ke depannya. Masalah beberapa tahun mungkin kita nggak pernah tahu gitu. Betul. Oke, Mas Mario, terima kasih banyak. Ini wawasannya ini kayak pasti bermanfaat banget buat teman-teman desainer. Hopefully ya. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat yang banyak dari video kali ini. Dan kalau kamu suka video kita, jangan lupa di like dan di subscribe, dan berikan kita referensi. Kalian mau tema apa lagi yang mau kita bahas? Betul. Karena kita bisa banget membuat video yang sesuai yang kalian inginkan. Betul. Ya kalau ada komen-komen juga mengenai tentang mungkin dari kalian yang ada mau diskusi tentang kayak hukum atau apa hal-hal, mungkin ya kalau kita bisa jawab ya, maksudnya kita mungkin bisa coba-coba bantu yang dengan pengalaman kita ya. Siap. Oke, guys, terima kasih banyak. Jangan lupa di like dan di subscribe. Ada gua Adri dan Mario. Sampai jumpa. Thank you. Dadah. Dosa.